Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan para ikhwah yang mengikuti kajian kita baik dari YouTube, Instagram, dan platform yang lainnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin membahas Mukhtasar Tarbiyatil Aulad ala Minhaj Nubuwah, buah karya dari Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita pada pagi hari ini, yakni di bab Tarbiyatul Tifli ala Husni Ikhtiyaris Sadiqi. Mendidik anak untuk memilih teman yang baik. Ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita ajarkan kepada anak kita agar mereka bisa memilah-milih dan menyeleksi teman yang baik. Karena sebagaimana kita tahu, yang namanya teman itu sangat mempengaruhi, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya, agama seseorang tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa engkau berteman dekat. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Nabi menerangkan bahwasanya seseorang itu bergantung, ya, artinya dipengaruhi oleh dengan siapa dia berteman dekat. Ya. Dan ini sesuai dengan idiom yang mengatakan as-sahibu sahib. Ya, sahabat itu penyeret. Imma sahibu ilal khairi aw sahibu ilal syarri. Entah itu menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Ya, imma sahibu ilal nari aw sahibu ilal jannah. Entah menyeret kepada neraka atau menyeret kepada surga. Makanya dikatakan fahdhar man tusahib. Maka perhatikanlah, waspadalah, berhati-hatilah dengan siapa engkau bersahabat. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita agar mereka memiliki kemampuan bisa menyeleksi sahabat yang baik. Dan ini suatu hal yang harus, ya. Karena apa? Karena apabila kita tidak mendidik anak kita atau membiarkan mereka bersahabat dengan siapa saja, maka mereka akan bersahabat dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang buruk yang bisa mempengaruhi mereka, sedikit ataupun banyaknya. Ya. Nggak sedikit di antara kita sebagai orang tua yang mengeluhkan tentang kerusakan dan keburukan anak kita setelah mereka berteman, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang nggak jelas. Dan agama kita sangat menaruh perhatian dengan yang namanya sahabat. Sangat memperhatikan yang namanya kawan. Ya. Karena yang namanya kawan di dunia itu bisa jadi nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Ya. Bisa saling berbantah-bantahan. Bukankah kita tahu ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat 67, Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, al-akhilla. Al-akhilla itu adalah orang-orang yang memiliki persahabatan yang akrab. Ya. Jadi bukan cuma bersahabat,
tapi bersahabat dengan persahabatan yang dekat, yang akrab. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla, teman-teman akrab ini, yauma idzin, di hari itu, yaitu di hari kiamat, ba'dhuhum li ba'dhin adu. Mereka menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Ya, mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tapi Allah memberikan pengecualian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang menjadi yang menjadi fondasi di sini, benteng adalah ketakwaan. Ya. Dan menariknya ya, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 67 ini, beliau membawa kisah dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata berkaitan dengan ayat ini bahwasanya ada dua orang mukmin yang saling bersahabat dan ada dua orang kafir yang saling bersahabat. Dan berkaitan dengan kedua orang mukmin yang saling bersahabat, ya. Nah, itu salah satu dari orang mukmin itu dia meninggal dunia, ya. Jadi ketika salah satu dari mukmin tersebut meninggal dunia, maka dia pun berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika." Sesungguhnya si fulan ini sahabatku, dahulu dia memerintahkan aku untuk menaatimu dan menaati Rasulmu. Wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarri. Ya, dia memerintahkan aku kepada kebaikan dan mencegah aku dari keburukan. Wa yukhbiruni anni mulakika. Dia menyampaikan kepadaku, aku akan berjumpa dan bersua denganmu. Ya Rabbi, fala tudillahu ba'di wahdihi kama hadaitani wa akrimhu kama akramtani. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbnya, ya, wahai Rabbku, janganlah engkau sesatkan dia sepeninggalku nanti, berikanlah dia hidayah sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepadaku, dan muliakan dia sebagaimana engkau telah memuliakanku. Fa idza mata khaliluhul mu'minu jama'a bainahuma. Ya, kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ketika sahabat dekat dari orang mukmin tadi meninggal dunia, maka Allah kumpulkan keduanya. Itu nikmat. Allah kumpulkan ya dua orang yang akrab ini. Dan ini tidak menutup kemungkinan ya hubungan keakraban ini adalah juga terjadi dengan suami istri. Karena suami istri itu adalah hubungan yang paling dekat di antara manusia. Persahabatan yang paling akrab itu adalah suami dan istri. Ya. Nah, kemudian fayaqul yuthni ahadukuma ala sahibihi fayaqulu ni'mal akh wa ni'mal khalil wa ni'mas sahib. Ya. Lalu kemudian Allah berfirman kepada mereka, hendaknya kalian saling memuji satu dengan yang lain. Kemudian orang mukmin tadi berkata, inilah sebaik-baik saudara bagiku, sebaik-baik sahabat bagiku, dan sebaik-baik kawan bagiku. Masya Allah. Ya, ini adalah ketika dua orang mukmin saling bersahabat. Dan ini buahnya, nikmatnya. Satu dengan yang lain bisa saling memuji, bisa saling memberikan syafaat tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana dengan kondisi persahabatan dua orang kafir? Ya, Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu melanjutkan, ya, adapun ketika salah satu dari dua orang kafir tersebut meninggal dunia, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna fulanan kana yanhani an ta'atik wa ta'ati rasulik. Sesungguhnya si fulan ini, temanku ini, dahulu dia melarang aku untuk menaatimu dan menaati Rasulmu. Wa ya'muruni bisyarri wa yanhani 'anil khairi. Dia memerintahkan aku kepada keburukan dan mencegah aku dari kebaikan. Wa yukhbiruni anni ghairu mulaqika. Dia menyampaikan kepadaku, aku tidak akan berjumpa denganmu. Fayaqul, maka dia mengucapkan, bi'sal akh, bi'sal khalil, bi'sas sahib. Ya sungguh, dia adalah seburuk-buruknya saudara, seburuk-buruknya sahabat, seburuk-buruknya teman. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam ya tafsirnya. Beliau menukilkan dari Sayyiduna Ali. Jamaah sekalian muliakan Allah, dari kisah ini kita bisa memperhatikan bahwasanya persahabatan yang dijalin oleh orang-orang mukmin, persahabatan yang dibangun di atas dasar ketakwaan, di atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka persahabatan itu akan abadi. Allah pertemukan mereka kelak di akhirat, di surganya Allah. Inilah persahabatan yang sebenarnya, yang diawali dengan keindahan dan diakhiri dengan keindahan. Yang diawali dengan persahabatan karena Allah, maka Allah jadikan persahabatan itu penuh dengan kenikmatan karena Allah meridhai persahabatan tersebut. Adapun persahabatan yang merupakan jalinan dari orang-orang kafir, maka itu akan berakhir dengan kesengsaraan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin di dunia mereka tampak dekat, bisa jadi di dunia mungkin mereka tampak ya begitu akrab. Namun ketika di hari akhir, di hari kiamat, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan itulah persahabatan yang palsu. Itulah persahabatan yang temporer, yang sementara. Ya, bukankah kita ingat ya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman ya wa yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudula. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya dengan penuh penyesalan, dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran. Kemudian dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Inilah kondisi orang-orang kafir, orang-orang zalim. Mereka cuma ada penyesalan demi penyesalan. Ya, namun nasi sudah menjadi bubur. Yang ada hanya sekedar penyesalan. Ya, sekiranya aku dulu mengikuti jalannya Rasul. Kemudian dia berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah. Duhai, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri. Karena sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah. Ba'da idz ja'ani, ya, wa kana syaitanu lil insani khudula. Ya, setelah hidayah itu datang kepada aku, dia sesatkan aku. Dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang patut kita waspadai ketika kita bersahabat dengan orang-orang buruk. Ya. Ini juga sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Az-Zumar, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kemudian sesungguhnya kalian ya di hari kiamat di sisi Rabbmu akan saling berbantah-bantahan. Ya, akan saling menuduh satu dengan yang lainnya. Ini salah kamu. Kamu yang dulu mengajak aku kepada keburukan. Kamu yang dulu begini dan begitu. Saling berantem di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu lantaran apa? Lantaran satu dengan yang lainnya mereka bersahabat dan persahabatan itu tidak berangkat di atas dasar kebaikan. Tidak menyeleksi teman-teman, ya. Dan Allah jadikan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang dekat yang dahulu di dunia, di hari itu, di hari kiamat, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi dari sinilah pentingnya kita untuk mendidik anak kita agar mereka memiliki kemampuan, keterampilan, skill, pengetahuan, agar bisa memilih dan memilah teman-teman dekatnya. Agar mereka tidak jatuh kepada pergaulan-pergaulan yang buruk. Namun di sisi lain juga kita harus memperkuat anak kita, imunitasnya. Ya, harus memperkuat dirinya agar dia tidak mudah terseret. Karena sejatinya dimanapun anak kita berada, bahkan kita berada, kita nggak akan lepas dari yang namanya keburukan-keburukan. Karenanya kita harus mendidik anak kita juga dari sisi internalnya, ya, bahwasanya dirinya adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan berbagai macam kemampuan. Termasuk kekuatan, dan kekuatan itu berasal dari Allah. Karenanya kaitkan terus dirinya dengan Allah agar Allah senantiasa menolong, sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas kecil, ya ghulam, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Wahai nak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Allah akan selalu menolong kamu. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala berkata, "Alal aba'i wal ummahati
tawjihu abnaihim wa nushuhum bi suhbati salihin al-muttaqin. Hendaknya para ayah dan para ibu ya mengarahkan dan memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka agar mereka bersahabat dengan orang-orang yang saleh lagi bertakwa. Agar mereka mencari sahabat dari kalangan orang-orang yang saleh lagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ya tadi ya yang telah kita bahas ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf tadi, Allah menyebutkan al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, sahabat-sahabat akrab di hari kiamat mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kecuali siapa? Al-muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ya. Dan penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka mau bersahabat dengan orang-orang saleh. Ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mujalasatus salihina, ya, bermujalasah, bermajlis, nongkrong, duduk-duduk, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh, tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Ya, itu akan memindahkan engkau dari 6 kondisi ke 6 kondisi yang lain. Ya, itu akan menjadikanmu berpindah dari 6 kondisi ke 6 kondisi yang lain. Apa itu kondisinya? Pertama, ya, tuhawwiluka minasyakki ilal yakin. Engkau akan berpindah dari tadinya suka ragu-ragu, engkau menjadi yakin. Tadinya engkau penuh dengan keraguan, karena keraguan itu sejatinya berasal dari syaitan. Berasal dari kebingungan. Berasal dari kelemahan diri. Makanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang bingung, itu biasanya orang-orang yang ragu-ragu. Dan ketika Anda mendidik anak-anak Anda agar mereka berteman dengan orang-orang saleh, maka pengaruh dari orang-orang saleh akan menjadikan ketika Anda ragu-ragu, Anda menuju kepada keyakinan. Anda menjadi yakin. Kenapa? Karena orang-orang saleh itu tidak pernah keluar dari lisannya dan perbuatannya, melainkan qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi. Firman Allah dan sabda Nabi itu akan menjadikan diri menjadi yakin. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa tuhawwiluka minar riya ila ikhlas. Akan memindahkan engkau. Tadinya engkau riya, suka pamer, ya, engkau ingin supaya dilihat oleh orang lain, termasuk ingin didengar oleh orang lain, ya sum'ah. Engkau melakukan ini karena manusia, engkau berubah. Engkau melakukannya ikhlas karena Allah. Itu diantara manfaat ketika kita duduk bersama orang-orang saleh. Kita senantiasa mendapatkan nasihat. Kita senantiasa mendapatkan peringatan-peringatan, ya, agar kita tidak memamerkan amal-amal saleh kita di hadapan manusia dalam rangka untuk mendapatkan pujian mereka. Jadi dengan kita nongkrong dengan orang-orang saleh, belajar duduk bersama mereka, akan membersihkan hati kita. Yang tadinya kita suka pamer, ya, kemudian kita lihat bagaimana mereka ketika mereka menyembunyikan ibadah, mereka tidak ingin menampilkan dan menampakkan kecuali apabila ada maslahat yang rajih, dan mereka berusaha untuk menjaga hatinya. Akhirnya kita belajar tentang keikhlasan di situ. Dan riya dan ikhlas itu tidak bisa bersatu. Karena ketika di situ ada riya akan menekan keikhlasan. Dan ketika keikhlasan itu diwujudkan, maka akan menekan riya. Tinggal bagaimana kita ingin mana di antara kedua hal ini yang ingin kita pilih, riya atau ikhlas. Ya, ketika keduanya ada di dalam hati. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu karena manusia, maka keikhlasan Anda akan terdempet, ya, bahkan bisa menjadi mengecil. Namun ketika Anda bermujalasah dengan orang-orang saleh, Anda didik anak Anda untuk senang bermujalasah dengan orang-orang saleh, maka dia akan belajar keikhlasan, akan tumbuh keikhlasan dalam dirinya, dan itu akan menekan riya, bahkan bisa menghilangkannya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk bermujalasah dengan orang-orang saleh, berteman, duduk-duduk dengan orang-orang saleh, adalah tuhawwiluka minal ghafla ila dzikr. Akan yang mengalihkanmu dari ghaflah, lalai,
suka berbuat sia-sia, nggak berguna, lalai dengan Allah, menuju kepada zikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Kenapa? Karena majelisnya orang-orang saleh itu majelis zikir. Menuntut ilmu, belajar. Ilmu adalah zikir. Bukankah Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Bertanyalah engkau kepada ahli zikir apabila kamu tidak tahu. Ahli zikir artinya adalah ahli ilmu. Ya. Belajar, menuntut ilmu juga termasuk zikir. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu juga zikir. Karena Al-Quran di antara namanya adalah az-zikr. Sebagaimana Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, sebagai pengingat. Ya, dan kami pula yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian juga kita seringkali melihat di dalam majelis, orang-orang soleh ini tidak pernah lepas lisannya dari menyebut nama Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi lisannya tidak pernah berhenti dari menyebut nama Allah, lafzul jalalah. Sehingga ketika seseorang mereka banyak bergaul dengan orang-orang saleh, maka pendengarannya banyak mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan dia banyak mendengarkan lafzul jalalah. Ya, dan dia banyak mendengarkan kalimat-kalimat zikir. Sehingga ketika dia mendengarkan ini merasuk ke dalam pendengarannya, akan membilas hatinya yang tadinya kotor. Akan membilas yang tadinya hatinya penuh dengan kontaminan-kontaminan. Sehingga perlahan-lahan kotoran-kotoran itu pun tergerus sehingga menjadi lebih bersih. Itulah manfaat ketika kita duduk dengan orang-orang saleh. Kemudian yang keempat adalah wa minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhir. Dengan bermujalasah, bermajlis dengan orang-orang saleh akan memindahkanmu dari kondisi engkau berambisi kepada dunia menuju kepada ambisi kepada akhirat. Tadinya engkau terobsesi kepada dunia. Dikit-dikit dunia. Dikit-dikit ya masalah-masalah materi. Anda ketika berteman dengan orang-orang yang nggak saleh, yang diomongkan imma perkara yang nggak berguna atau perkara maksiat. Nggak lepas dari dunia. Ya, ngomongin tentang ini dan itu, semuanya dunia. Semakin seseorang banyak bicara tentang dunia, maka itu semakin mengotori hatinya, semakin membuat jiwanya menjadi berat. Dan kemudian menjadikan dirinya semakin tamak. Karena apabila seseorang mengisi hatinya dengan dunia, dia akan semakin merasa tamak. Ya. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba, apabila dia diberikan 2 lembah emas, maka dia tetap mengharapkan lembah yang ketiga. Gak pernah merasa kurang. Ya. Dia selalu, maksud saya, gak pernah merasa cukup. Dia selalu merasa kurang. Itulah orang-orang yang berambisi pada dunia. Gak pernah tenang. Hidupnya gak akan bisa tenang. Karena dia selalu merasa kurang. Dan dia selalu merasa gelisah. Dia selalu merasa khawatir dengan dunianya. Tapi ketika orang itu dia berambisi kepada akhirat, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dia tahu dunia ini rendah, hina. Tempatnya sementara. Akhirat adalah ya negeri yang sebenarnya. Dan dia jadikan ambisinya adalah untuk mendapatkan surga Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Ingin menatap wajah Allah. Ingin dekat dengan Allah. Dan juga ingin dekat dengan nabinya yang dia cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Muhammad. Kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita tidak cinta kepada Nabi, maka patut dipertanyakan keimanan kita. Dan orang-orang yang mencintai Nabi pengen ketemu dengan Nabi. Dan di dunia ini kita nggak bisa bertemu dengan Nabi karena Allah telah mewafatkan beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita peninggalan-peninggalan beliau, sunnahnya, asarnya, hadis-hadisnya. Maka siapa yang mencintai beliau, hendaknya mengikuti sunnah-sunnah dan peninggalan beliau. Agar kelak nanti di akhirat, kita dibangkitkan bersama dengan beliau. Alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima, ya, bermujalasah dengan orang-orang saleh. Tuhawwiluka minal kibr ila tawadhu. Akan merubah kondisimu. Tadinya engkau suka sombong, arogan, congkak. Ya. Tapi karena kita duduk dengan orang-orang saleh, kita menjadi tawadhu. Kita belajar dari mereka. Apa yang hendak kita sombongkan? Apa yang hendak kita arogankan? Apa yang menjadi bahan kita sehingga berlaku congkak kepada manusia, kepada orang lain? Kita belajar ternyata diri kita juga sama. Ya,
Bahkan diri kita pun juga banyak sekali kekurangan-kekurangan. Dan ketika kita menengok asal penciptaan kita, ternyata kita diciptakan mimma'in mahin, dari air yang hina. Apa yang hendak kita banggakan? Apa yang hendak kita arogankan, kita jadikan sebagai bahan kita bercongkak-congkak. Sehingga ketika kita duduk-duduk dengan orang-orang soleh, kita sadar tentang hal ini. Sehingga kita menjadi tawadhu. Kita menjadi rendah hati. Kemudian yang keenam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, mujalasatu salihina tuhawwiluka min su'in niyah ila nasihah. Ketika Anda berkumpul dengan orang-orang saleh, ya, ketika Anda nongkrong dengan orang-orang saleh, berteman dengan mereka, akan merubah kondisi Anda yang tadinya Anda suka berniat jelek, berniat buruk, menjadi nasihat. Sebelum Anda berkumpul dengan orang-orang soleh, Anda berkumpul dengan orang-orang toleh, dengan orang-orang yang nggak baik, yang diomongin apa? Ghibah, ngomongin orang, menfitnah orang, buhtan, lihat itu si fulan, lihat itu si ini, lihat ini. Mengotori hati semuanya. Menjadikan hati kita menjadi kotor. Ketika hati kita kotor, maka niat kita pun jelek. Kita diisi dengan hasad, dengan dengki, dengan iri. Gak suka dengan kenikmatan orang. Kita bawaannya selalu membenci orang lain. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini, dia akan cenderung menjadi narsis. Ya, karena dia merasa dirinya yang paling baik. Padahal dirinya berada di dalam jurang kebinasaan. Yang ada niatnya selalu jelek. Tapi ketika dia bermajelis dengan orang-orang saleh, maka Allah berikan taufik. Sehingga tadinya niatnya niat jelek menjadi nasihat. Nasihat. Ketika dia melihat kawannya, temannya yang salah, yang keliru, yang tadinya dia ejek, yang tadinya dia kata-kata, yang tadinya dia vonis, dia menginginkan kebaikan bagi temannya. Dia nasihati dengan cara yang baik. Itulah manfaat ketika kita nongkrong dengan orang-orang saleh, ya. Dan ini yang dinasihatkan oleh semua, ya, ulama-ulama kita. Karena ini berangkat dari nasihat Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh, faqad amara Allah jalla wa ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu uswatuhu fil awamir wan nawahi an yasbira nafsahu ma'al mu'minina al-'ubbadil mu'minin, ya. أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Ya. Di sini Syekh mengatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, utusan Allah azza wa jalla. Ya. Wa ghairuhu uswatuhu fil awamir wan nawahi. Ya. Nah. An yasbira nafsahu ma'al mu'minina al-ubadil munibina alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Agar bersabar bersama dengan orang-orang beriman, yaitu dari para hamba-hamba Allah yang inabah, selalu kembali kepada Allah dan menyeru, ya, Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Ya. Ai awalan nahari wa akhiru, yaitu di awal siang dan akhir siang, yaitu di pagi dan petang. Yuriduna bidzalika wajh Allah. Ya, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebenarnya ada dalam surat Al-Kahfi ayat 28, ya. Yakni Allah memerintahkan untuk bersabar dengan orang-orang yang menyeru berdoa kepada Allah, ya, bil ghadati wal ashi, di waktu pagi dan petang, yuriduna bidzalika wajh Allah, yang menghendaki dengan apa yang mereka lakukan itu adalah wajah Allah, ikhlas. Ya. Fawasafahum bil ibadati wal ikhlasi fiha. Allah menyifati mereka dengan pertama ibadah. Jadi mereka adalah orang-orang yang gemar beribadah. Wal ikhlasi fiha, dan ikhlas di dalam beribadah. Karena percuma kalau cuma ibadah tanpa diiringi dengan keikhlasan di dalam ibadah. Ya, dan tentunya ibadahnya juga harus benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, fa'amara Allah
bisuhbatil akhyar. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Wa mujahadatin nafsi ala sohbatihim wa mukhalatatihim. Dan Allah memerintahkan agar mereka bersungguh-sungguh ini. Bersungguh-sungguh untuk bersahabat dengan orang-orang baik dan membersamai mereka. Mujahadatun nafs, ya, melawan diri kita sendiri. Artinya kita melawan keinginan-keinginan kita, ingin berlayah-layah, bersantai-santai, ingin mendapatkan kenikmatan dan kelezatan, dan kita bersabar untuk bersahabat dan membersamai orang-orang yang baik. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang yang papa, di dunia tidak memiliki apa-apa, tapi mereka orang yang soleh. Lebih baik kita berteman dengan mereka daripada kita berteman dengan orang banyak harta, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki status yang tinggi, tapi ternyata mereka jauh dari Allah, jauh dari agama. Maka bersahabat dengan mereka adalah kebinasaan dan kehancuran. Ya. Dan kita nggak akan pernah damai dan tenang. Namun apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, meskipun mereka miskin, mereka fakir, tidak memiliki apa-apa, ya, dari dunia ini, tapi mereka memiliki iman, mereka memiliki kebaikan, dan dari situlah kita banyak belajar untuk mematut diri kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan cara kita mendekat dengan mereka agar pengaruh-pengaruh kebaikan itu melekat kepada diri kita. Makanya dikatakan oleh Syekh di akhir nasihat beliau ini, fa inna fi suhbatihim minal fawaidi la yuhsa. Karena sesungguhnya bersahabat dengan mereka, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, itu memiliki manfaat, memiliki faidah-faidah yang tidak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya apanya? Faidahnya. Banyaknya karunia-Nya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya hendaknya kita selalu berusaha untuk mencari teman-teman yang baik. Dan kita didik anak-anak kita juga demikian agar mereka mencari teman-teman yang baik. Ya. Dan ini ya jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan membangun pondasi, diawali dengan mendidik anak kita. Agar anak kita itu menjadi sosok yang baik, sosok yang saleh. Tentunya dengan pertolongan dan izin Allah. Karena yang namanya kesolehan tidak berada di tangan kita, tapi di tangan Allah. Kita hanya mengambil sebab. Kita hanya berikhtiar dan berusaha. Dengan senantiasa membersamai dan mendidik anak-anak kita dengan hikmah, dengan ilmu, dengan rahmah, dengan ramah. Sehingga Allah izinkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Maka ketahuilah anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, maka dia akan memiliki pondasi. Ketika mereka berkumpul, mereka akan mencari teman-teman yang sefrekuensi dengan mereka, yang sama dengan mereka, yang serupa dengan mereka. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-arwahu junudun mujannadatun. Ya, al-arwah, ruh-ruh itu junudun mujannadah. Ya, itu seperti pasukan yang sedang berkelompok, berkumpul-kumpul. Itu ruh. Ruh itu seperti pasukan yang sedang bergerombol. Ya, fama ta'arafa minha i'talafa. Oleh karena itu, jika pasukan-pasukan ini saling mengenal satu dengan yang lainnya, mereka akan bersatu di dalam barisan. Ya, mereka akan berkumpul. Ya, maka fama ta'arafa minha i'talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan apabila mereka saling tidak kenal, tidak tahu, ya, maka ikhtalafa, mereka akan berpisah. Ini ibarat dari hadis Nabi SAW bahwasanya roh-roh kita, roh manusia itu akan cenderung berkumpul dengan roh yang serupa, yang semisal. Karena sebagaimana burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Ya. Itulah jiwa-jiwa kita. Karenanya apabila kita didik anak kita berada di atas ruh kebaikan, jiwa kesalihan, maka ketika mereka berada di luar, bertemu dengan manusia-manusia yang beraneka ragam bentuknya,
Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sama-sama soleh, maka dia akan berkumpul, bersatu dengannya. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang nggak baik, dia akan menjauh, menghindar darinya. Karena itu pondasinya adalah kita harus membangun jiwa mereka, hati mereka dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang sahih, dengan akhlak yang mulia, dengan pendidikan yang tepat, ya, dengan taklim yang sahih, dengan ta'dib, ya, dan seterusnya. Sehingga kita membangun manusia-manusia yang baik. Dan insya Allah manusia yang baik ini akan berkumpul pula dengan orang-orang yang baik. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita mendidik anak kita udah merasa nih, kita udah mendidik mereka dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian pulang-pulang mereka mendapatkan pengaruh keburukan. Ucapannya, perlakuannya, perkataannya, perbuatannya, dan yang semisalnya. Kita merasa kita nggak pernah ngajarin ini, berarti dia dapat ini dari luar. Apa yang kita lakukan? Kita seringkali langsung mengeluh, menyalahkan. Ini emang gara-gara teman ini, gara-gara pergaulan ini. Padahal sebenarnya, kalau kita tahu ya memang ini nggak lepas dari pengaruh pergaulan. Mungkin anak kita dipengaruhi dengan pergaulan yang buruk. Tapi seharusnya pertanyaannya adalah, kenapa kok anak kita lebih dipengaruhi oleh mereka? Berarti, ini sebagai sarana bagi kita untuk evaluasi gitu loh. Berarti, ada yang keliru, ada yang kurang dari kami sebagai orang tua di dalam mendidik anak kami. Karena buktinya ketika dia terpapar dengan keburukan, dia malah terpengaruh. Berarti pondasinya belum kuat. Berarti dia belum memiliki kekebalan, belum memiliki imunitas. Maka itu menjadikan sarana kita untuk evaluasi. Berarti kami harus memperkuat pondasi kembali. Kami harus memperkuat imunitasnya kembali. Dan itu ya menunjukkan berarti kita perlu untuk banyak belajar lagi. Karena untuk menjadi orang tua, itu nggak bisa kita cuman sekedar learning by doing. Ya, belajar dengan melakukan. Ini memang suatu hal yang paling mudah, learning by doing. Tapi kaidah di dalam agama kita adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat. Aktivitas pendidikan itu ya mendidik itu sebenarnya ibadah. Karena itu bagian tidak terpisahkan dari dakwah. Ad-da'watu ilallah, mengajak kepada Allah. Itulah kita mendidik anak-anak kita. Kita mengajak mereka menuju kepada Allah. Ad-da'watu ilallah. Dan aktivitas kita ini adalah aktivitas yang mulia. Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Ya. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi aktivitas kita ini adalah ahsanal qaul. Perkataan yang paling baik. Aktivitas yang mulia. Yang insya Allah membuahkan pahala. Tapi itu semua akan sia-sia tak berguna manakala kita tidak membekali dengan ilmu yang tepat, yang yang memadai dan hikmah. Karenanya kita harus terus belajar. Dan kita harus terus mau untuk mengevaluasi diri, muhasabah, memperbaiki diri. Karena sejatinya ketika kita mendidik anak kita sedang mendidik diri kita. Ketika kita sedang memperbaiki anak kita juga memperbaiki diri kita. Bahkan awal perbaikan dimulai dengan memperbaiki diri kita. Awal pendidikan dimulai dengan mendidik diri kita. Itu adalah pondasi yang paling mendasar. Dan itulah pengasuhan dan pendidikan. Dan itulah parenting. Karena parenting itu kita berbicara tentang kita sebagai parents, sebagai orang tua, untuk bisa menjalankan peran kita di dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Jadi fokus kita yang pertama adalah diri kita sebagai parent. Kita punya tanggung jawab, kita punya amanah. Bukan langsung fokus kepada anak-anak. Kalau kita fokusnya hanya kepada anak-anak, itu bukan parenting namanya, kidding namanya. Karena mereka kid, ya. Jadi kita anggap kidding. Ya. Ya, oleh karena itu makanya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah pentingnya bagi kita untuk terus belajar.
Karena ketika kita mendidik anak-anak kita bisa membangun mereka di rumah dengan izin Allah. Kita bisa mensterilkan lingkungan yang buruk di rumah kita. Tapi ketika mereka sudah berada di luar, kita nggak bisa mensterilkan segala bentuk keburukan. Berarti tugas pendidikan kita itu harus dari dua sisi, ya, harus dari dua sisi, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Internal, kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Eksternal, kita menjauhkan segala bentuk keburukan-keburukan yang ada di lingkungannya agar anak kita tidak terpengaruh dengannya. Karena yang namanya pendidikan itu kan nggak lepas dari dua aktivitas yang disebut dengan adaptasi dan asimilasi. Adaptasi itu adalah bagaimana seseorang dia berupaya untuk mengadjust, ya, takayuf. Dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu adaptasi. Supaya dirinya bisa beradaptasi, bisa adjustment. Ya. Dia menyesuaikan diri dengan lingkungan, adaptasi. Nah, kita pun juga sama, kita harus mendidik anak kita agar memiliki kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan apapun. Dan ini harus memiliki fondasi yang kuat. Ya. Di sisi lain ada namanya asimilasi. Asimilasi adalah kita berupaya untuk membangun ekosistem, membangun atmosfer, membangun lingkungan agar sesuai dengan manusianya. Disesuaikan dengan, ya, kita atau dengan anak kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya yang namanya pendidikan harus dari dua sisi ini. Tapi memang pondasinya adalah kita mendidik mereka dari sisi internal. Ya, tapi ternyata internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang saya maksud dengan internal adalah di dalam diri anak kita itu sudah Allah bekali dengan berbagai macam potensi, mulai dari fitrah, instrumen belajar, naluri, emosi, perasaan, dan seterusnya. Tugas kita adalah, ya, mendidik apa yang ada di dalam anak kita dengan cara kita, ya, dengan cara kita melakukan pendekatan kepada anak kita sesuai dengan fase usianya dan agar mereka bisa bisa mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu dengan proses pendidikan tentunya. Ya, adapun eksternalnya adalah kita berusaha menjauhkan anak-anak kita dari berbagai macam keburukan. Tapi proses kita melakukan kita berusaha untuk menjadikan lingkungan yang baik dan steril, itu suatu hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan terus-menerus. Dan di mana saja. Karena ini ada keterbatasan. Sebab ketika anak kita sudah keluar dari rumahnya, maka dia akan terpapar dengan berbagai macam keburukan-keburukan yang ada. Sehingga saat itu yang berperan adalah bagaimana kita membangun imunitasnya. Dan membangun imunitas anak itu penting. Itu diawali dengan tauhid. Karena tauhid itu mengaitkan, mengoneksikan anak dengan Allah penciptanya. Ketika orang tua membangun koneksi anaknya dengan Allah nggak akan sia-siakan kebaikan orang tua dan juga anak. Ketika anak terkoneksi dengan Allah akan berikan taufik anak menjadi anak soleh, insya Allah. Dan ketika anak menjadi anak soleh, maka ini akan menjadi faidah dan manfaat bagi kedua orang tuanya. Dan itulah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Manakala kita berbicara tentang mendidik anak-anak kita, ya, agar mereka bisa memilih teman yang baik. Lantas apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya, tentunya adalah kita membangun pondasi, membangun fundamen, ya, yaitu tadi sebagaimana yang saya sampaikan adalah kita fokus mendidik hatinya dengan mengoneksikan anak dengan Allah. Kita mengajari mereka tauhid. Ini metodenya Luqman alaihissalam. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Anak dikenalkan dengan haknya Allah yang paling tinggi. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hanya mentauhidkan Allah. Kenapa? Agar hati ini hanya terpaut kepada Allah, tidak terpaut dengan selainnya. Agar hati ini selalu bergantung, beriktimat, bersandar hanya kepada Sang Pencipta, tidak kepada selainnya. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah Allah Sang Pencipta. Ya, sehingga satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, ya, kita mengabdi, merendahkan diri,
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya. Dan itu pondasi mendasar. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mengajarkan kepada anak kita muraqabatullah. Agar anak senantiasa merasa diawasi Allah. Kita ajarkan sebagian dari ya asma wa sifatullah. Allah al-alim, Allah al-basir, Allah as-sami, ya, Allah al-rafiq, ya, Allah al-latif, Allah al-khabir, dan seterusnya. Kita ajarkan, ya, agar mereka selalu senantiasa merasa diawasi Allah. Dan ini diantaranya dengan cara memberikan tamsil, perumpamaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman. Ya, ya bunayya intakum mithqala, ya, habbatin min khardalin. Wahai nak, apabila ada satu biji sawi, sesuatu yang paling kecil yang masih bisa dilihat, ya. Kemudian fatakun fi sakhratin, apabila biji itu ada di batu, kamu bisa lihat nggak? Kamu nggak bisa lihat. Ya, ini kita diajak agar anak mempergunakan potensi yang Allah berikan, ya, seperti indera penglihatannya, agar dia mampu mengobservasi, mampu melihat dan membaca. Disuruh perhatikan tentang sesuatu yang paling kecil tapi masih bisa diamati, biji sawi. Tapi apabila biji sawi ini jatuh, berada di batu, kita nggak mungkin bisa melihatnya, ya. Atau fis samawat, atau berada di langit, itu akan lebih lagi kita nggak mampu untuk bisa melihatnya. Au fil ardi, atau berada di bumi yang begitu luasnya ini, kita nggak akan bisa menemukan dan melihatnya. Tapi fal ya'ti bihallah, ya, ya'ti bihallah. Allah akan membalasnya. Allah tahu. Kenapa? Karena innallaha latifun khabir. Allah maha halus, maha detail, maha cermat pengetahuannya. Tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuan Allah. Dan Allah khabir, ilmu Allah begitu mendalam. Ya, ilmu Allah begitu luas. Sehingga tidak ada satupun yang juga bisa terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajarkan anak muraqabatullah itu penting untuk membangun karakter-karakter anak yang mulia, yang istimewa. Agar anak tidak menjadi people pleaser, melakukan sesuatu untuk dipuji orang lain, untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Tidak, dia melakukan itu karena Allah. Orang mau muji dia atau enggak, itu adalah bonus. Kalau seandainya dipuji, kalau enggak, itu tidak akan menyebabkan dia menjadi mundur ke belakang atau surut. Kenapa? Karena dia lakukan karena Allah. Ya. Jadi ini pondasi yang kuat yang harus kita bangun kepada anak kita. Kita belajar dari Luqman. Lalu kemudian juga yang berikutnya adalah ya bunayya aqimis shalah, wahai nak, tegakkan salat. Kita ajarkan bahwasanya salat itu adalah salah satu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba. Manakala kita di dunia ya kita nggak bisa melihat Allah. Nanti di akhirat baru Allah izinkan kita bisa melihat asalkan kita menjadi ahlul jannah. Tapi Allah berikan kita sarana untuk bisa berkomunikasi dengannya. Untuk bisa berhubungan dengan Allah, yaitu dengan cara salat. Karenanya salat itu adalah nikmat. Kita ajarkan ini kepada anak kita. Agar mereka selalu terkoneksi dengan Allah. Salat adalah adalah cara dan sarana bagi hamba untuk bisa mengkoneksikan dirinya dengan Allah. Dia menghadirkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Dan salat seperti inilah yang akan menjadikan salatnya itu tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi kita harus ajarkan salat dengan salat yang benar. Nasihatnya para nabi, para rasul dan orang-orang saleh, mereka selalu mendidik anaknya tentang salat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah ya agar Allah menjadikan diri beliau orang-orang yang muqimus shalah, menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunan yang menegakkan salat. Allah memerintahkan nabi kita yang mulia alaihi wasallam ya, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Allah perintahkan nabi kita untuk memerintahkan keluarga beliau untuk salat. Ketika Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam, ya, Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ya, dia Ismail alaihissalam adalah ya sosok yang selalu memerintahkan keluarganya untuk salat. Ya, Luqman alaihissalam juga menasihatkan anaknya untuk salat. Ya bunayya aqimis shalah, wahai nak, tegakkan salat. Karena ketika Anda mengajarkan anak Anda salat yang sebenar-benarnya salat, bukan cuma sekedar gerakan tubuh tapi kosong dari hati yang hadir, tidak ada kekhusyuan, tidak ada tumakninah, cuma sekedar menggerakkan tubuh,
Ya, mungkin kewajiban sholat, ya, apa namanya, sudah terpenuhi, tapi ketika sholat itu kosong dari rohnya, tidak dijiwai sholat itu, maka sholat itu tidak akan memberikan pengaruh yang banyak. Karenanya kita harus menjadikan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar mereka menjiwai sholat mereka, memahami sholat mereka. Karena itulah mereka sedang mengkoneksikan dirinya dengan Allah, berhubungan dengan Allah, berbicara dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, terutama ketika sujud. Karena Nabi mengatakan, ya, aqrabu ma yakunu, ya, Rob, ya, kondisi yang paling dekat antara, ya, apa namanya, baina Rob wa abdihi, ya, atau kama qala, ya. Jadi kondisi yang paling dekat antara Rob dengan apa, hambanya adalah ketika sujud, ya. Maka fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa, ya. Doa juga termasuk sarana kita berbicara dengan Allah. Karena orang-orang mereka seringkali berujar, berkata-kata, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Idna da rabbahu, ya, ketika Allah bercerita tentang Zakaria atau tentang yang lainnya, juga tentang Maryam, tentang ibunya Maryam, ibunda Hana, ya. Mereka adalah orang-orang yang sering menyeru Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah, berdoa kepada Allah, ya. Allah Maha mendengar, ya. Dan Allah tahu apa yang dialami oleh masing-masing hambanya. Dan Allah senang dengan mereka yang mau berbicara kepadanya, bermunajat kepadanya. Makanya Nabi mendidik Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu mau minta, nak, minta kepada Allah langsung. Jika kamu mau mohon pertolongan kepada Allah langsung. Itu pendidikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak, ya, betapapun kondisinya, dia merasa dirinya dekat dengan Allah, diawasi Allah, ditolong oleh Allah, dia tidak takut dengan apapun. Muncul syaja'ah, apa, keberanian di dalam dirinya. Ya, dia menjadi anak yang tidak mudah takut. Ya, kenapa? Karena orang tuanya mendidik dia muraqabatullah. Allah selalu mengawasi kamu, Allah menjaga kamu. Dimanapun dia berada, Allah selalu membersamai. Dalam pengawasannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, dalam penglihatannya, dalam pendengarannya, Allah selalu membersamai. Ya. Sehingga anak menjadi anak yang teguh, kuat, tegar, pemberani. Nah, kemudian yang ketiga, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajarkan anak agar mereka berani beramar ma'ruf nahi munkar. Anak-anak kita ketika bertumbuh, ya, asalnya dia belum tahu mana baik, mana buruk, mana berbahaya, mana bermanfaat. Karena kemampuan kognisinya, kemampuan apa, pemahaman dan akalnya itu bertumbuh belakangan. Ketika dia sudah tamyiz. Tugas kita ketika anak belum tamyiz, menghantarkan agar dia bisa mencapai tamyiznya yang sesuai dengan syariat. Dia bisa memilah-milah mana baik, mana buruk, mana berbahaya, mana tidak, dan seterusnya. Menghantarkan mereka ke fase tamyiz. Kemudian dari fase tamyiz kita menghantarkan dia ke fase balik agar mereka bisa akil dengan akil yang benar. Akal yang apa namanya? Terpancar dengan wahyu. Artinya akal yang tunduk dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, berarti tugas kita mengajarkan kepada mereka tentang mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Agar mereka mampu memilah-milah dan membeda-bedakan. Dan kemudian kita jadikan mereka cinta dengan yang ma'ruf dan membenci dengan yang mungkar. Dan kemudian kita jadikan mereka berani untuk mempertahankan kebaikan dan berani untuk menolak keburukan. Sehingga dimanapun mereka berada, ketika mereka berada di lingkungan, di situ banyak anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dia akan menjadi anak yang tangguh, yang kuat. Ketika diajak untuk melakukan keburukan, nggak mau. Ya, kenapa kamu kok nggak mau? Karena Allah membencinya. Aku nggak suka perkataan yang buruk. Aku nggak suka perbuatan yang buruk. Dia akan menjadi sosok anak yang kuat. Ya, dia nggak mau bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu. Dia akan memilih sahabat-sahabat yang baik untuknya, yang dapat memberikan pengaruh yang baik untuk dirinya. Ya. Nah, kemudian baru yang terakhir, wasbir ala ma sabak. Sabarlah, nak, atas apa yang akan menimpa kamu. Ajarkan mereka bersabar. Karena di dalam kehidupan mereka akan mendapati yang namanya kegetiran, kesulitan, ujian, ya, gagal, kemudian
sedih, dan seterusnya. Dan biarkan mereka menghadapi itu semua. Jangan selalu dikit-dikit ditolong, dikit-dikit dibantu. Jangan. Agar anak-anak kita itu, dia bisa belajar bersabar. Belajar menghadapi segala bentuk kesulitan-kesulitan dalam hidup. Jangan sedikit-sedikit dibantu, ditolong. Biarkan mereka menghadapinya. Agar mereka belajar. Ya, karena ini bagian dari skill yang harus kita ajarkan kepada mereka. Keterampilan hidup, life skill. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini adalah di antara cara-cara yang bisa kita lakukan ya dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita agar dia bisa menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, dan juga bisa berhati-hati ketika bersahabat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Dan untuk saat ini mohon maaf ya, kita belum ada tanya jawab dikarenakan saya ada agenda lain. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari atau kita akan belajar tentang mendidik anak perempuan dan keutamaannya. Namun dikarenakan di pekan depan saya kemungkinan besar ya. Sekarang tanggal berapa? 16 ya. Ya, jadi kemungkinan besar nanti selama 1 atau 2 pertemuan mendatang kita akan libur karena insya Allah saya di pekan depan safar umroh ya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita libur insya Allah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.